Halo rekan Dao semua, apa kabar kultivasi kalian hari ini? Semoga sehat dan kultivasi kalian selalu meningkat. Selamat datang kembali bersama Mimin di channel yang selalu membahas dunia Record of Mortal Journey to Immortality. Nah, kali ini Mimin akan membahas hal menarik yang muncul di episode 186, yaitu mengapa bocah naga api atau Huo Long Tongzi bisa mengetahui bahwa Han Li memiliki banyak pusaka dan kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Padahal, dia sendiri belum pernah melihat Han Li bertarung secara langsung. Apakah bocah naga api hanya sekadar menebak? Ternyata tidak ya, rekan Dao. Ada beberapa petunjuk yang sudah dia dapatkan dari interaksinya dengan Han Li sebelumnya. Dan jika kita perhatikan lebih dalam, setidaknya ada 5 alasan yang membuat bocah naga api yakin bahwa Han Li bukanlah kultivator Nascent Soul biasa. Jadi, siapkan secangkir teh spiritual kalian, tenangkan hati, kumpulkan Qi, dan mari kita mulai perjalanan kultivasi hari ini. 1. Han Li mampu menyembunyikan dirinya. Kita mulai dari petunjuk pertama, yaitu saat Han Li berada di pohon suci. Pada waktu itu, Han Li bahkan belum membentuk Nascent Soul dan tingkat kultivasinya masih berada di puncak Core Formation. Namun ada sesuatu yang menarik. Ketika bocah naga api menggunakan kesadaran ilahinya untuk memeriksa orang-orang yang berada di sana, dia justru tidak mampu melihat kondisi Han Li dengan jelas. Padahal, dengan kekuatan spiritual bocah naga api, seorang kultivator Core Formation biasa seharusnya dapat dia lihat dengan mudah. Tetapi Han Li justru mampu menyembunyikan auranya dan menghindari penyelidikan kesadaran ilahinya. Hal ini tentu membuat bocah naga api penasaran. Karena dari sini, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa Han Li kemungkinan memiliki teknik atau harta khusus yang mampu menyembunyikan aura dan tingkat kultivasinya. Jadi, meskipun saat itu Han Li masih berada di tahap Core Formation, bocah naga api sudah menyadari bahwa Han Li jelas bukan kultivator biasa. 2. Han Li memiliki sumber daya yang melimpah. Petunjuk kedua berasal dari bursa perdagangan kota Tiantian. Di tempat ini, Han Li beberapa kali mengeluarkan berbagai macam material berharga untuk ditukar dengan barang yang dia butuhkan. Misalnya, inti monster tingkat tinggi di Tianan sangat sulit didapatkan, bahkan bisa dikatakan langka. Dan yang menarik perhatian bocah naga api, bukan hanya nilai barang tersebut, tetapi cara Han Li mengeluarkannya. Han Li terlihat sangat tenang, dan tidak terlalu mempermasalahkan harta yang dia keluarkan. Padahal bagi kebanyakan kultivator, material berharga seperti itu tentu akan disimpan baik-baik dan tidak sembarangan digunakan. Bocah naga api sendiri sudah bertemu dengan begitu banyak kultivator selama hidupnya. Jadi, dia tentu bisa melihat perbedaannya. Menurutnya, seorang kultivator yang mampu mengeluarkan begitu banyak material berharga dengan begitu santai, kemungkinan besar masih memiliki kekayaan dan koleksi pusaka yang jauh lebih banyak daripada yang terlihat. Dengan kata lain, dari transaksi tersebut saja, bocah naga api sudah mulai menyadari bahwa fondasi Han Li sangat kuat. 3. Han Li terus-menerus mencari inti logam kosmik. Nah, petunjuk ketiga ini justru semakin memperkuat dugaan bocah naga api. Dia mengetahui bahwa Han Li terus mencari inti logam kosmik. Bahkan Han Li rela menukar berbagai macam material berharga hanya untuk mendapatkan material tersebut. Momen ini diperkuat ketika mereka berada di bursa perdagangan kota Tiantian. Pada saat itu, Han Li berkata, 1 inti monster atribut air dan api tingkat 6, serta 2 batang rumput ribuan roh, ditukar dengan inti logam kosmik. Mendengar permintaan tersebut, Petapa Tianjing selaku penyelenggara bahkan langsung terkejut. Petapa Tianjing pun berkata, inti logam kosmik. Astaga, ini adalah material logam yang sangat terkenal di dunia kultivasi. Rekan Dao ini salah tempat. Sedikit saja inti logam kosmik sudah dapat digunakan untuk meningkatkan ketajaman dan kekuatan sebuah pusaka. Nah, disinilah bocah naga api bisa menarik kesimpulan yang lebih jauh. Karena dirinya sendiri merupakan seorang kultivator pedang, dia tentu sangat memahami kegunaan material tersebut. Jika seseorang terus-menerus mengumpulkan inti logam kosmik dalam jumlah besar, kemungkinan besar orang tersebut sedang mempersiapkan atau menyempurnakan seperangkat pedang pusaka yang sangat kuat. Dan orang yang terus mencari inti logam kosmik tersebut adalah Han Li. Dari sini, bocah naga api semakin yakin bahwa Han Li kemungkinan besar memiliki seperangkat pedang terbang yang sangat kuat. Dan pada akhirnya, dugaan tersebut memang berkaitan dengan formasi pedang agung milik Han Li. 4. Sikap Han Li waktu rapat aliansi sangat tenang dan tegas. Petunjuk keempat bukan berasal dari pusaka atau material yang dimiliki Han Li, tetapi dari sikapnya ketika berada dalam sebuah rapat. Di hadapan banyak kultivator kuat, Han Li justru menunjukkan sikap yang tenang, tegas, dan tidak mudah terpengaruh. Dia berani menyampaikan pendapatnya dan mengambil keputusan ketika diperlukan. Hal ini cukup menarik,
Karena Han Li sebenarnya masih tergolong Nasen Soul yang relatif baru, tetapi cara dia bersikap justru seperti seorang kultivator yang sudah memiliki banyak pengalaman menghadapi situasi besar. Dia tidak terlihat gugup ataupun minder ketika berhadapan dengan para kultivator senior. Sebaliknya, Han Li mampu berbicara dengan tegas dan menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang mudah ditekan. Bagi bocah naga api yang sudah hidup selama bertahun-tahun dan bertemu dengan begitu banyak kultivator, sikap seperti ini tentu tidak bisa diabaikan. Karena terkadang, dari cara seseorang menghadapi situasi saja, kita sudah bisa mengetahui bahwa orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang berasal dari kekuatan dan pengalaman. Dan Han Li menunjukkan hal tersebut di dalam rapat. 5. Han Li berhasil mencapai ranah Nasen Soul di usia sekitar 200 tahun. Ini menjadi salah satu petunjuk yang paling menarik. Dalam dunia kultivasi, mencapai Nasen Soul di usia semuda itu sudah tergolong sangat luar biasa dan menunjukkan bakat yang tinggi. Untuk mencapai ranah tersebut dalam usia sekitar 200 tahun, seorang kultivator membutuhkan bakat, kesempatan, sumber daya, serta kemampuan yang jauh di atas rata-rata. Dari usia Han Li saja, bocah naga api sudah bisa melihat bahwa bakat kultivasinya bukanlah sesuatu yang biasa. Apalagi, bocah naga api menyaksikan sendiri saat Han Li menerobos ke ranah Nasen Soul. Kemegahan fenomena yang muncul dan besarnya kehebohan saat proses penerobosan tersebut semakin memperkuat penilaiannya. Maka tidak mengherankan jika bocah naga api semakin yakin bahwa Han Li adalah seorang jenius dengan fondasi yang sangat kuat dan potensi yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, kalau kita gabungkan kelima petunjuk tadi, penilaian bocah naga api terhadap Han Li sebenarnya sangat masuk akal. Pertama, Han Li mampu menyembunyikan dirinya dari kesadaran ilahi yang sangat kuat. Kedua, Han Li memiliki begitu banyak material berharga dan sumber daya yang melimpah. Ketiga, Han Li terus mengumpulkan inti logam kosmik, yang mengarah pada dugaan bahwa dia sedang mempersiapkan seperangkat pedang terbang yang sangat kuat. Keempat, Han Li menunjukkan sikap tegas dan tenang dalam rapat, layaknya seorang kultivator yang sudah memiliki banyak pengalaman dan tidak mudah ditekan. Dan kelima, Han Li berhasil mencapai Nasen Soul di usia sekitar 200 tahun, yang menunjukkan bahwa bakat kultivasinya memang sangat tinggi. Jadi, meskipun dari luar Han Li terlihat seperti seorang Nasen Soul yang baru mencapai tahap tersebut, bocah naga api sudah bisa menyadari bahwa kekuatan Han Li tidak bisa diukur hanya dari tingkat kultivasinya. Itulah sebabnya bocah naga api tidak perlu melihat Han Li bertarung terlebih dahulu untuk menyadari bahwa Han Li bukan kultivator Nasen Soul biasa. Nah, itulah pembahasan Mimin kali ini mengenai 5 alasan mengapa bocah naga api bisa mengetahui bahwa Han Li memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, meskipun belum pernah melihatnya bertarung secara langsung. Ternyata bukan karena dia asal menebak ya, rekan Dao, melainkan karena pengalaman dan pengamatannya terhadap Han Li. Nah, kalau menurut rekan Dao sendiri, dari kelima alasan tadi, mana yang paling membuat bocah naga api yakin bahwa Han Li adalah sosok yang sangat berbahaya dan kuat, serta tidak boleh diremehkan? Atau mungkin rekan Dao punya alasan tersendiri? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih kepada rekan Dao yang selalu setia mendukung channel ini dan sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar rekan Dao tidak ketinggalan pembahasan RMJI berikutnya. Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.